Lawang Sewu, bangunan tua ikonik di Semarang yang konon menyimpan ribuan cerita. Dan percayalah, tidak semua cerita itu ingin kamu lihat atau dengar. Malam itu, aku datang bukan untuk uji nyali, melainkan untuk mengabadikan keindahan arsitekturnya lewat lensa kamera. Awalnya aku tak percaya kalau foto bisa menangkap sesuatu yang tak kasat mata. Sampai malam itu tiba. Waktu menunjukkan hampir tengah malam. Saat tempat ini katanya paling aktif, aku mulai menyusuri lorong-lorong panjang yang seolah tak berujung. Setiap pintu yang kujumpai seakan menyimpan rahasia kelamnya sendiri. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah samar. Padahal aku yakin hanya ada aku sendirian di lorong ini. Dengan sedikit ragu, aku mengangkat kamera dan memotret ke arah sumber suara. Hasil foto pertama terlihat biasa saja, tidak ada yang aneh. Penasaran, aku naik ke lantai atas. Udara terasa semakin dingin dan menusuk. Cahaya bulan yang masuk melalui sendela-gendela besar membentuk bayonggen-bianggen aneh di dinding. Tapi tunggu, ada satu bayangan yang bergerak. Padahal tidak ada sumbernya sama sekali. Jantungku berdebar. Klik, aku memotretnya lagi. Kali ini, saat aku melihat layar kamera, ada sosok samar berdiri tepat di belakangku. Wajahnya pucat dengan mata yang hitam pekat. Refleks, aku menoleh ke belakang. Lorong itu kosong, tapi aku merasakan ada hembusan napas dingin tepat di belakang telingaku. Diikuti bisikan halus, "Jangan difoto." Tak jauh dari situ, sebuah pintu terbuka perlahan dengan sendirinya, memperlihatkan sebuah ruangan gelap, bekas penjara bawah tanah. Aura di dalam sini terasa jauh lebih berat dan menyesalkan. Di sudut ruangan, aku melihat seseorang duduk membelakangi. Sosok itu diam, sama sekali tak bergerak. Dengan tangan yang mulai gemetar, aku mengangkat kamera dan kembali memotret. Ya Tuhan, di dalam foto bukan hanya satu sosok yang terlihat, tapi banyak sekali wajah-wajah pucat yang menatap lurus langsung ke arahku melalui lensa kamera. Kameraku mulai error. Lampunya berkedip-kedip tak karuan. Lalu terdengar suara rantai yang diseret perlahan dari arah bawah. Didorong rasa penasaran yang bercampur takut, aku nekat turun ke penjara bawah tanah. Lantainya tergenang air dingin yang seolah mengalirkan ketakutan ke seluruh tubuhku. Di ujung lorong yang gelap, seseorang berdiri, seperti sedang menungguku. Matanya kosong, mulutnya tak bergerak, tanpa ekspresi. Aku memotretnya berkali-kali dengan panik. Anehnya, di setiap foto yang kuambil, sosok itu terlihat semakin dekat, dan tiba-tiba dia benar-benar sudah ada di hadapanku. Bukan hanya satu, mereka semua muncul bersamaan. Lorong itu mendadak penuh dengan bayang-bayang manusia yang berdiri mengelilingiku. Suara-suara bisikan ramai terdengar dari segala arah, tumpang tindih menjadi satu. Di layar kamera, tiba-tiba muncul sebuah tulisan. "Kamu sudah melihat kami." Tanpa pikir panjang, aku berlari sekuat tenaga, tanpa berani menoleh ke belakang. Pintu keluar terlihat begitu jauh. Tangga yang kupijak terasa tak ada habisnya. Sialnya, mereka muncul lagi, memotong jalanku. Mereka ada di depanku. Dan kemudian, semua lampu padam. Gelap, total. Hanya cahaya dari layar kameraku yang tersisa. Wajah-wajah itu kini sangat dekat. Terlalu dekat, hingga aku bisa merasakan hawa dingin mereka. Dengan sisa keberanian, aku memotret untuk terakhir kalinya. Di foto itu, aku melihat diriku sendiri,
berdiri di tengah kerumunan mereka. Dan seketika, semuanya hilang. Aku terbangun di luar gerbang Lawang Sewu saat langit mulai terang. Kameraku masih tergenggam erat di tangan. Dengan napas terengah-engah, aku memberanikan diri melihat galeri foto. Semua foto mengerikan itu ada di sana, kecuali satu. Foto terakhir kosong, hanya layar hitam. Tapi saat aku menatap layar hitam itu, ada pantulan wajah lain di belakangku. Bayangan itu ikut pulang bersamaku. Di siang hari, Lawang Sewu memang terlihat seperti bangunan tua biasa yang indah. Para pengunjung berlalu lalang, tertawa, dan berfoto. Tapi mereka tidak tahu apa yang mengintai saat malam tiba. Sejak malam itu, aku tak pernah berani menyentuh kameraku lagi. Karena kadang di tengah malam, kameraku menyala dengan sendirinya, seolah ingin menunjukkan sesuatu. Mungkin mereka juga sedang melihatmu sekarang. Jika kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentarmu di bawah. Cerita dari tempat mana lagi yang ingin kamu dengar sebelum malam ini berakhir?